Selamat pagi dan salam sejahtera. Pagi ini kita mengadakan edukasi kesehatan dalam rangka HUT apa? BPJS? Yes! Prolani? Ini yang akan mengadakan edukasi adalah Dr. Tita Hayati MKes dari FKUD. Ya, kalau diperhatikan, karena ini akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Dr. Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BPJS? Yes. Prolanis? Oke. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dita. Pasti sudah kenal semua, mulai saya Sakini. Sudah di pralansia. Saya tetap bersama Bapak Ibu. Hari ini kita akan di depan Bapak Ibu itu ada sebuah brosur yang menjelaskan tentang stroke. Ya, kalau orang sakit jantung itu biasanya Bapak Ibu itu sudah mention. Kalau sudah mulai gak enak ya, itu langsung jantung nih ya, meskipun turun karuan ya. Tapi bahkan di sinetron-sinetron kita itu sudah tahu bahwa kalau sudah mulai begitu jantung, ya bahkan itu aduh jantung itu jantungan dokter padahal kalau main di sinetron. Lalu kenapa stroke? Karena stroke itu tingkat kematiannya tinggi, tingkat kecacatannya tinggi, dan tingkat kesakitannya tinggi, tinggi semua. Jadi kalau sudah mati, stroke terus mati, dia selesai gitu ya. Tapi kalau stroke tapi tidak mati-mati dan cacat, nah itu yang kemudian menjadi beban keluarganya dan beban lingkungannya gitu ya. Sehingga kita harus mewaspadai stroke dengan cepat. Kenapa? Karena itu adalah penyakit terakhir dari hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi orang yang hipertensi, tensinya tinggi, itu kalau tinggi banget pembuluh darahnya pecah bisa stroke. Kalau gula darahnya tinggi, kemudian terjadilah perlemakan di dalam pembuluh darahnya, nyumbat pembuluh darah di otak juga bisa menyebabkan stroke. Sehingga harus takut stroke itu karena kita harus mewaspadainya dengan rajin tensi dan rajin periksa gula darah. Ya. Nah, stroke ini bagaimana cara mengenali gejala stroke? Gimana? Dokter kalau mau mengetahui gejala stroke itu ada 3 gejalanya. Cepat ada 3. Cedal, cadel, pelat. Lalu patnya itu, P-nya itu perot wajahnya sesisi, perot wajahnya sesisi. Ini kalau Bapak Ibu gampangnya itu kalau senyum itu kan ditarik satu, kalau senyum yang beneran itu kan 1 cm ke kanan dan 1 cm ke kiri, itu senyum yang simetris. Kalau mau sudah senyumnya itu mencelek ke satu arah, nah itu tanda-tanda stroke. Atau ibu-ibu yang lagi nggak punya uang, mencet gitu ya, itu juga bisa, bukan stroke kalau itu ya. Sama satu lagi, tangan dan kaki sesisi, satu sisi lumpuh. Kalau dua-duanya lumpuh, bukan stroke. Sesisi. Jadi kalau sudah mulai dia pelat itu bukan ditapuk setan, bukan juga kesurupan, tapi kemungkinan dia stroke, harus waspada stroke. Langsung Bapak Ibu harus bilang, karena Bapak Ibu ini prolanisnya Dokter Tuti, maka Bapak Ibu harus sangat waspada. Langsung bilang, angkat kedua tangan. Begitu ngangkat, seret, low, gini. Jadi bisa, ngangkatnya sama bisa, tapi biasanya yang satu lebih lemah. Nah, ketika tingginya nggak sama, langsung dibawa ke rumah sakit, cepat-cepat. Jadi kalau ada 3 gejala cepat tadi, harus cepat-cepat dalam waktu 3 jam. Harus dibawa langsung ke rumah sakit, nggak usah mampir-mampir, mau mampir puskesmas, mau mampir Dokter Tuti, nggak usah, langsung ke IGD rumah sakit. Terima kasih atas waktunya. Tadi dijelaskan untuk mencegah stroke salah satunya adalah batasi gula dan garam. Yang ingin saya tanyakan itu begini dokter, gula atau garam dengan air putih katakanlah setengah gelas, garamnya paruh kan, ini kadar gula atau garam dengan air putih yang lebih banyak
kadar gula dan garam ini kadar gula atau garam ini itu sama apa karena air putihnya lebih banyak sehingga kalau soal rasa mungkin sudah nggak terasa, tapi kadarnya ini, nah ini yang sering kadang-kadang itu menjadi pertanyaan. Iya, kalau sebetulnya yang dimaksud dengan batasi kadar gula dan garam itu sekarang ini sudah tidak usum pakai gula putih ya, gula pasir itu. Sekarang kalau bisa itu pakai gula Tropicana Slim, stevia atau apa yang memang kadar glukosanya itu sangat rendah. Sudah tidak usum. Atau ya pahitan. Orang zaman dulu itu ingat saya sama eyang saya tuh kalau ngunjuk teh itu katanya pahitan itu obat gitu ya. Tapi sebetulnya bisa untuk mencegah juga. Jadi maksudnya membatasi kadar gula itu seperti itu. Kadar garam juga seperti itu, kan ada garam yang kadar natrium dan kloridanya itu sangat rendah gitu ya, pakai garam meja gitu, atau ada kadar garam masak yang memang sangat rendah gitu kadar natriumnya, sehingga tidak meningkatkan hipertensi semacam itu mungkin Pak, bukan dalam arti batasi kadar gula satu gelas berapa gitu ya, tapi sudah mulai sangat ditekan untuk penggunaan gula dan garam gitu ya. Kalau kerso ya santan itu nggak usah masak santan kalau bisa, kalaupun sesekali nggak apa-apa, kira-kira begitu. Matur nuwun. Sikap kita gimana dokter sampai kadang-kadang aku nangis gitu. Terima kasih. Yang pertama, olahraga sebetulnya tidak benar-benar yang olahraga seperti kita yang orang sehat Bu. Jadi ya asal menggerak-gerakkan, rajin. Ibunya Dokter Tuti itu dulu stroke 2 kali di kursi roda, tapi didatangi fisioterapi itu ya kerso, kemauannya masih tinggi. Yang penting itu kemauan sebetulnya gitu ya, digerak-gerakkan gitu, itu mau gitu. Nah kalau yang untuk menjawab yang justru pertanyaannya itu yang penting itu di pertanyaan kedua, motivasinya itu yang harus dinaikkan Bu. Itu yang saya juga nggak tahu bagaimana caranya, tapi sebagai istri yang sudah berpuluh tahun, mestinya perso bagaimana cara meningkatkan motivasi suami untuk mau bergerak, setidaknya digerakkan oleh lingkungannya, setidaknya gitu. Terus banyak juga yang tadi itu perbaiki pola pikir itu Bu, banyak istighfar gitu ya, banyak bersyukur gitu. Saya tidak bisa lebih detail Bu, karena itu sangat personal ya, sangat personal, sehingga mungkin malah Ibu yang tahu bagaimana karakternya Bapak untuk ditingkatkan. Diajak main ke Dokter Tuti aja biar disemangati. Nggih, matur nuwun Bu. Tahu itu dari gula darah apa dari darah tinggi ya, dari tensi. Itu kalau sudah stroke bisa dikatakan parah gitu ya, itu bisa disembuhkan apa enggak itu? Oh, Oke. Stroke ya, sudah stroke itu ya, itu tadi sudah terlambat, ada kerusakan otak, harus 3 jam itu. Kalau sudah parah ya begitu terus, keplenya ya terus, nggak bisa. Ya, yang lainnya bisa, dia nggak bisa balik, ya perotnya tetap, keplenya tetap, kayak gitu-gitu. Hanya meningkatkan kualitas hidup saja, seperti tadi meningkatkan motivasi untuk bergerak, meningkatkan motivasi untuk berdoa gitu ya. Sepertinya hanya itu, meningkatkan kualitas hidup. Matur nuwun. Tapi dengan stroke. Ya, baik. Stroke baik-baik saja, enggak ya. Jadi memang penyebabnya stroke itu ada 2. Tadi saya bilang ada 2 penyebabnya stroke, ada perdarahan, ada penyumbatan. Perdarahan itu kalau hipertensi lebih dari 200 gitu ya, pecah pembuluh darahnya, nah itu menyebabkan dia stroke. Kalau diabetes itu memang pada saat diabetes itu dia pembuluh darahnya sudah rusak, sehingga ada gumpalan-gumpalan kayak lemak-lemaknya gulai kemarin itu yang belum sempat terbuang nyumbat, nah itu bisa menyebabkan stroke juga. Jadi makanya Bapak Ibu dalam rangka Prolanis ini
dalam rangka untuk mencegah terjadinya diabetes dan hipertensi supaya nggak jadi stroke. Kalau udah stroke itu repot ya, repot. Jadi mending tidak usah kena diabetes dan tidak usah kena hipertensi dengan tetap rutin ikut prolinisnya dokter Tuti. Itu dari. Oke, baik. Terima kasih. Itu aja paparan dari saya. Olahraga yang segera dilakukan memberi manfaat kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita hitung denyut nadi istirahat. Siap? Ya. Ya, kalikan 6, jumlah denyut nadi 1 menit. Empat,
54